niat yang berbeda lagi, lebih baik harusnya ya Pak ya, kembali ke dunia pendidikan dan tentunya untuk menjelaskan kehidupan selanjutnya gitu ya Pak ya. Kemudian beliau ini juga luar biasa sekali, telah mengeluarkan buku lebih kurang 50 buku ber-ISBN, baik di kemudian ada jurnal. Yang penting bukan itu sih. Yang penting apa Pak? Bukunya bisa dibeli di toko buku. Oh gitu, sekali iklan ya Pak ya. Sekali iklan ya Pak ya. Itu nggak penting. Dan yang terbaru sepertinya ya Pak ya, kalau untuk penghargaan gitu ya Pak, penghargaan Bapak ini diberikan oleh Jonathan B. Postel Service Award, yaitu terkait dengan kontribusi beliau di bidang perkembangan internet dunia. Tadi juga seperti diceritakan di belakang gitu ya Pak ya. Mungkin nanti kalau yang ingin tanya-tanya atau search mungkin bisa banget lah ya Pak. Siap. Kemudian beliau juga sebagai pendiri Yayasan Ono Center, sebagai pembinanya, seperti itu Pak. Dan memiliki follower lebih dari 400.000 gitu ya Pak ya. Iya. Sepertinya artisnya IT itu di Bapak gitu. Ada masalah sih. Oh ada masalah Pak? 90% laki-laki. Oh gitu. Ternyata itu menjadi masalah ya Pak. Masalah besar. Ancaman buat Bapak ya Pak. Itu ancaman buat Ibu sebenarnya Pak. Karena menjadi kelainan enggak Pak. Moderator nggak berani ngomong. Baik, segitu aja CV singkat beliau. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak untuk Terima kasih. menyampaikan ya Pak, kurang lebih 30 menit. 30 menit, oke siap. 30 menit ya, siap. 30 menit, kemudian lanjutkan Pak dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Oke. Jadi waktu kita hingga 12.30 seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjelang siang ya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman di BRIN dan BSSN. Jujur waktu saya datang saya pikir BRIN doang. Oh ternyata ini BSSN acaranya. Minta maaf nih BSSN. Gue pikir BSSN tamu, ternyata host. Oke, saya share screen boleh ya? Langsung keluar di situ juga kan ya? Oke. Ini canggih loh. Kok layar gue hilang? Bentar. Oke. Saya akan coba share screen. Oke. Saya akan coba, jadi cara berpikir saya sederhana aja. Pertama kita berterima kasih ada undang-undang yang baru tanda tangan, pelindungan data pribadi, saya baru tahu. Namanya pelindungan, bukan perlindungan ternyata. Jadi nggak ada R-nya, ternyata baru tahu saya. Jadi itu pelindungan. Kita bersyukur ada undang-undang ini, harus berterima kasih bahwa undang-undang ini sudah ditandatangani. Cuman ternyata kayaknya PR-nya besar banget, ada PR besar yang nggak kelihatan. Dan saya berapa kali diminta ngobrol kayak gini, talk show, baru kelihatan, waduh PR-nya besar banget ternyata, gitu ya. Dan saya akan ngasih lihat kondisi real di lapangan seperti apa dan PR apa yang harus kita kerjakan, dan mudah-mudahan nanti PR-nya bisa diselesaikan sama BRIN aja ya Bu ya, biar BSSN hidupnya enak, biarkan BRIN hidupnya nggak enak. Tapi kita harus berkolaborasi Pak. Oh ya siap. Oke, ini sebenarnya ada slide-nya, cuman kalau mau rame saya nggak akan pakai slide, kita langsung live aja, kita akan live aja. Oke, salah. Oke. Nih, wah lalalala. Ini aduh susah banget sih. Oke. Saya akan coba masuk sini. Kita akan melihat ininya dulu ya. Googling aja sih sebenarnya. Tekniknya googling. Google. Oke. Si undang-undang ada di laptop saya akan buka dulu undang-undangnya. Saya akan masuk ke folder download saya, BCD, mana di download. Oke, saya masuk ke undang-undangnya. Nah ini dia undang-undangnya. Saya tidak akan baca undang-undangnya, saya tidak akan membahas badan-badan apa aja yang ada di undang-undang. Tapi kalau secara sederhana tuh harusnya ada, dia pakai istilah ada controller, ada yang memakainya apa lupa namanya ya. Jadi ada dua badan diri tadi. Yang controller kira-kira misalnya kalau data kependudukan ada di Kemendagri lah, terus ada yang satu lagi yang saya coba cari namanya apa, lupa saya jadinya. Stres di sebelahnya Bu Paulina itu bikin stres aja saya soalnya. Oke. Nih,
Oke, saya masuk ke atas. Dia lagi loading bentar. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ada namanya pengendali data, controller, itu yang megang data, dan satu lagi adalah prosesor data. Kira-kira kayak gitu. Teorinya sih gitu, ada yang ngendaliin, ada yang prosesor. Kenyataan hidupnya tidak seperti itu. Karena datanya diambil, datanya bocor, kira-kira gitu ya. Nanti ada dua isu besar, saya nggak akan ngebahas seluruh undang-undang, tapi isu besarnya kira-kira kayak gini nih. Saya akan search aja, Ctrl F, saya search bukti, nih, saya kasih lihat barang bukti, karena ini yang jadi masalah besar. Alat bukti. Oke, ini dia barang buktinya. Saya bacain pelan-pelan ya, dan masalah besarnya akan di sini sih sebenarnya. Alat bukti yang sah dalam undang-undang ini, maksudnya undang-undang PDP, melibatkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara. Nah, ini seru nih karena udah hukum yang konvensional. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ini urusannya undang-undang ITE. Jadi undang-undang PDP nempel langsung, terkait langsung dengan undang-undang ITE, urusannya barang bukti. Yang masalah di undang-undang ITE adalah, bukan masalah sih sebenarnya, undang ITE mensyaratkan sebuah barang bukti harus ada masalah autentikasi, integritas data bisa dijamin segala macam. Ini urusannya adalah enkripsi, sertifikat authority, sertifikat digital, public key, private key dan sebagainya. Ini nggak keluar di undang-undang PDP-nya. Dia cuma merefer lewat undang-undang yang lain. Nah, undang-undang yang lain namanya undang ITE. Yang jadi masalah di sini adalah bangsa ini tidak, ya BRIN ada BSRE segala macam udah dilempar ke BSSN, bagus ya. Cuman masalahnya emang bangsa ini ngerti kan tantangan digital. Nih jujur kemarin saya di acaranya Bu Ika, Dinas Kominfo Jawa Barat, cerita aja ya biar cepet ya. Dinas Kominfo Jawa Barat waktu itu sosialisasi tentang tanda tangan digital. Kita sepakat kita perlu tanda tangan digital, ada BSRE dan sebagainya, ada sertifikat digital segala macam. Pakai Zoom kebetulan, jadi enak banget kalau pakai Zoom. Saya buka Word, terus saya nulis, oke, saya bikin tulisan ke Pak Gubernur Ridwan Kamil, kepada Pak RK gini, tanda tangan. Terus tanda tangannya saya ambil dari hasil scan tanda tangannya Ono, ditaruh di dokumen tadi. Terus saya nanya di Zoom, dokumen saya sah atau tidak sah? Silakan tulis di chat Zoom. Jawabannya sah. Jadi sebagian besar ASN Republik Indonesia menyangka bahwa tanda tangan digital itu tanda tangan yang di-scan. Itu satu. Itu masalah besar di urusan barang bukti ini ya, beres ya. Ini PR besar buat teman-teman BRIN sama BSSN nih sebenarnya. Jadi tugas Anda bukan bikin C-cert-nya, bukan bikin pinter bangsa Indonesia, itu yang susah. Kalau bikin C-cert mah gampang, tinggal kayak gini selesai. Coba bikin pinter bangsa Indonesia supaya mereka aman, supaya barang buktinya nanti bisa masuk ke pengadilan. PR gede banget itu. Jadi itu satu ya. Terus sebelum saya, teman-teman dari BSSN udah ngasih pencerahan tuh di acaranya Bu Ika di Dinas Kominfo. Nanti tanda tangan digital bentuknya QR code. Ono kan gelo ya, tinggal googling aja ke Google, kita ambil QR code nih, dapat dia klik kanan download QR code, saya masukin ke dokumen saya. Sah atau tidak sah? Sah. Parah banget men. Jadi QR code yang kita download dari internet jadi sah di tanda tangan digital gitu. Jadi separah itu ya, minta maaf nih. Ini bukan kesalahan BSSN, bukan kesalahan BRIN, ini kesalahan bangsa Indonesia aja kagak ngerti ya. Jadi PR kita adalah membuat mereka ngerti. Beres ya, sip, oke. Ini masalah besar. Tapi tadi ngobrol di kursi sini para penjahat ada di situ semua soalnya Bu. Jadi oke, pintar orang baik. Jadi lagi ngobrol di situ ternyata kisahnya lebih banyak lagi. Jadi ternyata teasernya BRIN sudah merasakan bencana-bencana tadi, udah ngerasain, dan lebih horor daripada Ono kisahnya. Beres ya. Oke, sekarang urusan data pribadi. Itu tadi tangan digital ya. Jangan data pribadi dulu lah. Saya masukin urusan undang-undang ini lagi ya. Ini yang satu lagi, masalah paling besar lagi adalah laporan nih. Yang kedeteksi. Laporan. Lapor.
Oke. Pelaporan ya, salah bukan lapor. Kalau ada pelanggaran harus ngelapor soalnya. Lapor. Harus nyari. Harus nyari. Saya nggak hafal ayat pasalnya, tapi ada tentang urusan laporan, jadi ini terlalu bawah. Jadi kalau terjadi pelanggaran atau bocor data harus lapor 3 kali 24 jam. Mana ya? Kerjasama internasional. Nih saya lagi cari laporan nih. Kelembagaan transfer data pribadi. Mana ya laporan? Nggak nemu parah. Ini dia. Oke nih, pasal 46, dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 3 kali 24 jam. Oke, tentang subjek data pribadi sama lembaganya, dan pemberitahuan dimaksud di atas harus bisa minimal memuat data pribadi apa yang terungkap, yang bocor, kemudian kapan, bagaimana, terus upaya penanganan, pemulihan. Kayaknya ini bahasa legal formal biasa. Coba bayangkan gini, ini masalah besarnya di sini nih. 3 kali 24 jam. Pertanyaannya, kalau ada, nggak usah lembaga pemerintah lah, bocor kemarin kan sebagian justru bukan di pemerintah ya, di toko online lah. Emang dia tahu datanya bocor? Gak tahu loh. Seringkali baru tahu kalau sudah viral. Dan viral itu kejadiannya beberapa bulan sesudah kejadian. Di undang-undangnya 3 kali 24 jam loh, mampus loh. Jadi mereka semua akan melanggar hukum. Karena dalam waktu 3 kali 24 jam tidak melaporkan. Beres ya? Ini pelanggarannya parah nih. Memang bukan tanggung jawab BSSN, bukan tanggung jawab BRIN, tenang aja. Ada sih selamat di sini, selamat, Anda selamat. Yang nggak selamat yang di bawah sono kagak selamat. Nah udah gitu, di sini ada di laporan itu tertulis harus memuat data apa yang bocor, kapan, bagaimana, upaya penanganan. Konsekuensinya pimpinan di atas tahu dong data yang bocor gimana, kapan, bagaimana, upaya penanganannya tahu, dan update-nya juga tahu. Oke, sekarang udah saya mana tahapannya. Tidak mungkin pimpinan di atas itu kalau sampai terjadi data bocor, masalah komunikasi publiknya jadi kayak gini ya. Data saya udah bocor, nggak masalah, biarin aja bocor. Nggak mungkin pimpinan ngomong kayak gitu, harusnya nggak boleh. Jadi ini kita harus mengedukasi pimpinan, kalau data bocor Anda tidak mungkin ngomong dengan cara seperti itu, gitu. Nah ini PR-nya BRIN sama BSSN ya. Masalahnya pimpinan yang ngomong itu bakalan pimpinan inner circle dari 01 kan, kacau dah lo. Nggak bisa ngomong seperti itu. Konsekuensi dari ini juga adalah kalau ada upaya penanganan segala macam, berarti konsekuensinya harus ada forensik lah, harus ada segala macam PR tadi harus dilakukan di tempat kebocoran tadi. Nanti balik lagi ke barang bukti segala macam. Jadi konsekuensinya gede banget di sini. Kalimatnya sih enteng nulisnya. Bayangkan PR yang harus dikerjakan. Kita harus bisa dapat barang bukti, begitu kita bisa harus diaudit, ISO 27001 dijalankan, checklistnya dikerjain semua, terus melakukan proses PDCA, plan, do, check, act, muter, siklus itu harus jalan banget. Nggak bisa cuman plan, do, check, udah, act, oke, tapi nggak plan lagi. Nggak bisa, harus siklus itu harus jalan, dan itu harus kita konfirmasikan ke lembaga yang bocor tadi. Lembaga bocor tadi bentuk KL loh, ini swasta juga bakal bocornya juga banyak juga ya, jangan khawatir, terutama bank. Dan bank ini ya jujur aja, terus terang aja ya, hacker-hacker yang nyerang-nyerang ini kan sebagian besar penyembah berhala ya, cari duit ya. Ya udah, yang bakal dibocorin adalah yang duitnya banyak, duit yang paling banyak ya bank lah yang dibocorin. Jadi itu ya seru, kira-kira itu ya. Ini kalau kita lihat dari sisi peraturan. Sekarang kondisi real di lapangannya, kita masuk Google aja paling gampang ya. Minta maaf ya, ini melanggar hukum, ini nggak boleh, saya akan melakukan doxing, nggak boleh, ini melanggar hukum. Cuman karena ini depan saya ada aparatnya, ya udah nggak masalah, karena saya udah ngomong duluan ya, disclaimer, jadi saya tolong jangan ditangkap dan jangan masukin penjara.
Gitu Bu Paulina. Jangan disuruh masuk. Jangan disuruh. Oh. Penjara masuk penjara. Oh gitu. Siap. Oke, contoh paling sederhana. Tulis aja paling gampang IKTP. Deh, googling IKTP, masukin gambar. Oke. Anda akan melihat data pribadi secara umum, dapat semua. Beres ya IKTP. Mau yang lebih goblok lagi? Ini googling doang, nggak perlu ilmu canggih-canggih. Bocor. Mau dapat yang lebih canggih gampang. Bisa kartu keluarga. Tuh, langsung bocor lagi dapat ya. Mau yang lebih enak lagi, kartu anggota bisa. Anggota tinggal Google aja bocor lalu semua. Oke, beres ya. Kalau ini kartu anggota mahasiswa ya, maksudnya kartu mahasiswa kalau sini. Gua nggak berani kartu anggota TNI, soalnya ntar bapak ke marah, saya bingung nanti. Tapi udah gitu, mau lebih bocor lagi gampang. Republik ini semua transparan dan sangat terbuka sekali. Bapak mengalir. Hah? Iya, saya penganut open source. Kita masuk, saya yakin mungkin 80-90% pada pakai handphone Android kali ya. Jadi bisa akses ke Play Store. Play Store bisa diakses juga di web ya. Saya masukin Play Store. Saya masuk ke alamatnya play.google.com lah kalau di sini. Oke, kita cari ini ya. Saya masukin di sini IKTP. Oke, langsung ada aplikasinya banyak banget, termasuk aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bikin langsung sumbernya. Klik di sini data dummy sih, tapi kita bisa lihat muka orang, KTP-nya, nomor orang. Di sini semua data umum keluar. Oke, beres banget. Sekarang saya kasih lihat, jangan pernah dicontoh, ini sebaiknya harusnya dibungkam, saya nggak usah ngomong, dan ini dipraktekkan di Republik ini. Orang bisa dapetin IKTP orang, namanya segala macam, kemudian dia melakukan belum sampai transaksi dulu. Kalau saya cuma dapat IKTP, saya belum bisa transaksi. Saya coba masuk ke media sosial, cek orang ini siapa sebenarnya, nomor telepon apa segala macam. Kalau bisa dapat, yang dilakukan, dan ini kejadian banget, yang dilakukan adalah melakukan transaksi pinjol. Gampang kan? KTP-nya ada, kita bisa nipu KTP-nya, kita bisa edit sedikit gambarnya, lakukan pinjol, udah gitu dapat duit kan? Yang bayar siapa? Yang ditipu. Korbannya ada, jangan khawatir. Jadi data pribadi sedemikian fatalnya, kalau soal bocor fatal banget nih sebenarnya. Dan ini kita transparan banget ya. Jadi Depdagri ngelepasin aplikasinya buat ngecek data pribadi tadi, IKTP tadi kan keren banget kan. Jadi artinya kita emang kebuka. Ya ini PR buat BSS sama Brin lah. Bukan PR-nya Ono. Kayaknya nggak bisa napas. Napasnya jadi sesek banget. Oke, PR selanjutnya seperti apa? Gue punya waktu berapa menit lagi gue? Masih bebas Pak. Bebas. Pasti tadi bilangnya 30 menit. Oke, sekarang saya masukin masalah paling besarnya. Tadi Pak Ketua BSSN, ngomongnya apa sih? Kepala, bukan ketua, maaf. Kepala BSSN udah menyebutkan 3 PPT ya, People, Process, Technology. Kalau kita mainan cyber security, oke. Sekarang saya akan coba masuk ke makhluk itu. People, Process, Technology untuk cyber security. Saya masuk ke mind mapping dan saya akan coba masuk pengalaman pribadi saya. Saya kebetulan menjalankan 2 situs buat bikin orang free, gratis. Jadi e-learning bentuknya, yang satu namanya opencourse.itts.ac.id, gratis, dan kita taruh sebagian besar kuliah-kuliah di kampus ITTS free, gratis, bisa diakses, dan semua orang, siswa SMA, SMK, semua orang bisa akses gratis. Di situ ada kuliah cyber security lah, ada kuliah jaringan komputer segala macam bisa diakses gratis. Saya akan masuk, bapak-bapak ibu di sini yang pengen kuliah juga bisa kesini gratis. Jadi free. Mahasiswanya di sini saya kasih lihat aja jumlah mahasiswanya. Saya masuk ke kuliah cyber security lah biar kelihatan cyber security. Saya klik cyber security. Ini silakan kalau pengen dikopiin, maksudnya kuliah ini mau dikopi jadi kuliah di tadi namanya apa, sekolah apa yang baru? Sekolah Politeknik Sandi Cyber tadi ya. Kalau mau dikopi silakan gratis, nggak usah, bayarnya gampang.
bayar tetap ya. Bayarnya habis sholat tolong doain yang bikin, dah sampai seumur hidup saya mati loh, 5 hari sekali doain Ono. Lebih mahal daripada duit. Oke, saya kasih lihat jumlah orangnya di sini ya. Kita nggak banyak jumlah orang yang pengen ilmu gratis. Ternyata ada sekitar 10.221 orang. Oke, banyak ya, banyak. Kelihatannya banyak. Sekarang yang keren dari makhluk ini, dia akan ngasih sertifikat gratis untuk yang nilainya di atas 90. Tolong diingat tadi yang daftar 10.221. 10.000, nolnya ada 4 tuh. Kalau 10.000 tuh ya, nolnya ada 4. Berapakah orang yang lulus? Nah, mari kita lihat di bawah. Ini materi-materi bisa dibaca, ada konsep TCP/IP, simulator jaringan. Jadi saya biasanya kalau ngajarin cyber security, saya ngajarin jaringan dulu tapi yang advance, seperti IP versi 6, routing, terus juga advanced routing. Kemudian saya juga ngajarin bikin BTS 4G, 5G, kan kita bikin, bukan beli ya, maaf. Kita bikin 4G, sekarang sudah mulai operasional 4G-nya di Tangsel, lagi berantem sama Kominfo supaya dapat frekuensi, ya, biasa lah itu. Udah gitu, kenapa sih lu senyum sama gue? Kenapa seneng sama gue? Terus masuk ke dunia hitam, bagaimana caranya masuk neraka. Di sini mulai diterangkan intro hacking, persiapan hacking, defacing, sniffing, segala macam. Setelah masuk neraka, diajarin juga teknik buat masuk surga setelah UTS. Jadi diajarin tentang cyber security, tentang vulnerability analysis dan sebagainya. Jadi kira-kira materinya seperti inilah. Free, bisa di copy. Kalau pengen copy lebih lengkap, perpustakaannya lagi di copy sama Mas, siapa namanya Mas? Taufik. Hah? Taufik. Mas Taufik. Cuman harddisknya cuma 10 giga ya, berapa? Cuma 10 giga. Perpustakaan saya yang saya bawa cuma 2 tera, tadi cuma 10 giga. Tapi kalau mau perpustakaan saya lengkap ada 12 tera di rumah, bisa di copy juga semuanya, free. Cuman gak usah ngomong bahwa itu dari Ono, karena Ono nyolong. Ya. Di akhir acara di akhir kuliah ini ada sertifikatnya free, gratis, bisa di-download bagi yang nilainya di atas 90. Oke, sekarang kita lihat. Tadi yang ikut 10.221 ya. Kita lihat yang bisa dapat sertifikat berapa, yang bisa dapat sertifikat cuma 100. Jadi 1% aja yang bisa. Saya kasih lihat sertifikatnya, ada iseng-iseng. Saya klik aja, iseng-iseng aja ya. Ini saya klik sembarangan aja. Ini bisa di-download free. Karena saya sebagai dosennya, saya bisa lihat semua sertifikatnya. Kira-kira sertifikat kayak gini bisa di-download free. Cyber security sekitar 100. Jadi ada 2, cyber security sama internet safety, keamanan internet buat end user, buat user biasa, yang bisa lulus cuma 150. Jadi kira-kira statistik itu. Untuk end user, kalau cyber security kan buat admin, buat programmer segala macam, karena cyber security cuma 100, 1%, internet safety 150, data science cuma 32 orang. Jadi horor banget. Jadi cara berpikirnya, saya akan masuk ke sini. Salah. Oke, saya masuk ke miro.com biar kelihatan mind mappingnya. Ini yang terakhirnya saya pengen kasih lihat. Kenapa nggak bisa diklik ini teh? Salah, klik bawah sini. Oke. Buat teman-teman yang suka dengan mind mapping, saya suka banget mind mapping. Lemot. Tapi kira-kira poinnya adalah people, process, technology. Ini kalau lama nggak saya skip aja nih lah. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini. Ada people, process, teknologi, ada 3 yang harus kita beresin. Atau saya sekalian gambar ya. Jadi kita punya 3 di sini. Ada 3 komponen besar, people, proses, sama teknologi. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita mainan cyber security, sebenarnya mainan apa juga gitu, sama aja sih. Jadi kita people, terus di sini ada proses, dan di sini ada teknologi. Jadi mainnya kayak gitu. Teknologi. Ini susah juga ya, ngetik sambil megang mikrofon susah rupanya. Cuman gak enak minta Bu Palina kesini kan, gak enak. Gak mau. Tuh salah ngetik aja gue. Di sini salah jadinya kan di sini. Sini teknologi. Susah dah. Mendingan diomongin dah. Nah, people biasanya saya akan bagi 3 jenis manusia.
Satu nasabah atau user atau orang yang pengguna biasa, satu lagi adalah admin, programmer, itu orang-orang yang geek, orang-orang BPPT itu contohnya, yang kedua itu yang admin, yang ketiga adalah pimpinan. Nah sekarang kita bersyukur di dalam proses kita punya undang-undang PDP, ada undang-undang ITE, udah ada undang-undang PDP, secara undang-undang sudah ada. Dari sisi pimpinan saya juga sering berinteraksi sama teman-teman di Mabes segala macam, mereka juga sudah alokasikan dana yang jumlahnya puluhan miliar buat peralatan, device, buat server dan sebagainya. Jadi dari sisi teknologi nggak masalah, dari pimpinan sudah alokasikan, dari sisi aturan, prosedur segala macam nggak masalah. Oke, yang paling masalah ternyata di manusianya. Jadi tadi saya kasih angkanya jelas, 10.000 yang ikutan cyber security kuliah online, yang lulus cuma 100. Jujur saya waktu itu juga dibuka nggak ya? Buka aja lah, pura-pura bego. Bantu di Mabes TNI kebetulan, kemudian di Mabes itu bintang satunya minta tolong saya, ajarin dong anak buah gua buat cyber security. Ini pasukan khusus yang saya turunin, oke, pasukan khusus saya ajarin. Pertanyaannya seru banget nih. Jadi dari pagi saya udah bawa, ajaran cyber security, berarti saya bawa server, bawa wifi segala macam. Server saya pasang, wifi saya pasang, terus saya nyalain sistemnya dari pagi jam 8 pagi. Udah gitu mulai diajarin. Ini saya lagi melakukan penyadapan ya. Oke, ini passwordnya saya sadap ya. Oke, terus kita naikin tingkat kesulitannya. Saya hajar database-nya pakai SQL injection. Jebol nih, hancur. Oke, kelihatan yang akses root. Kita bisa masuk ke database-nya, kita lihat tabelnya kelihatan. Saya masuk tabel user, di situ ada username password, passwordnya di hash, saya jebolin lagi hashnya, saya dapetin password yang benernya. Jam 3 sore mereka nanya, izin tanya, kalau di sana kan harus pakai izin semua ya. Izin tanya, silahkan Pak, tadi serangannya sudah mana ya Pak? Gitu kan, keren banget. Jadi kondisinya real seperti itu. Saya pernah juga di badan aparat yang lain minta tolong supaya ngetes anak buah yang baru dari sekolah. Oke, 120 orang, saya tes suruh ikut ujian cyber security. 120 orang yang lulus 3 orang. Jadi kondisinya memang realnya kayak gitu. Memang orang kita banyak, kita suka bikin anak, banyak orangnya. Yang jadi masalah yang bisa lulus kayak gini nih masalah itu. Jadi PR buat BRIN sama, gue paling depan lagi kasih PR BSSN sama BRIN bagaimana supaya orang ini jadi pinter sih, itu aja poin saya. Jadi kalau bisa tolong, oke lah, dari aturan kita udah mulai bikin, dari sisi anggaran, peralatan segala macam pasti dikasih alokasi yang lumayan bagus, tinggal orangnya supaya bagus. PR-nya bukan bikin sekolah di level ini, PR saya cenderung ke arah Diknas sih sebenarnya, bagaimana supaya dosen-dosen, universitas segala macam kurikulumnya bisa menunjang apa yang kita butuhin sih. Dan syukur-syukur dari BRIN, dari BSSN bisa ngasih kurikulum, sebaiknya kurikulumnya seperti apa sih supaya anak-anak ini pinter. Nah itu yang sedang kita lakukan di kampus juga sih. Kita bikin CTF lah, apa segala macam biar anak-anak pinter. Cuma tujuan kita bukan pinter banget sih, tujuan kita supaya kita dapat mahasiswa yang jago-jago hacking. Jadi CTF kita buat SMA sama SMK sih, beda objektif lah. Kira-kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kayaknya waktunya habis nih, Bu Paulina udah ngelirik aja matanya ke saya. Kalau nggak dilihatin kan juga salah Pak. Ya siap. Ya paling nggak mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu biasa, salah mungkin. Jadi ngomongin belepotannya gitu lah. Balik lagi ke Bu Paulina, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Arno. Besok Pak, tadi kalau mendengar PR gitu ya Pak, menjadi pemikir, makanya agak bengong gitu ya, ternyata mengedukasi orang gitu ya. Iyalah. Tadi people proses itu sudah aman gitu. Oh bukan, teknologi sama proses relatif ya. Untuk dikontrol gitu ya Pak. Ya, paling masalah besar people-nya. Iya. Itu. Tadi kalau disampaikan oleh Kepala BSSN bahwa di BRIN sendiri saat ini maturitasnya baru 1 seperti itu kan Pak ya. Tadi PR untuk BRIN sendiri itu juga masih panjang gitu, selain tadi untuk berkolaborasi dengan BSSN. Nah tadi menjadi bagaimana sih Pak supaya yang tadi bisa dikawinkan nih BSSN dan BRIN kemudian menghasilkan edukasi yang baik lah kepada masyarakat gitu ya Pak, untuk terkait dengan pelindungan data diri ini Pak.
kira-kira seperti apa Pak? Jalur yang paling efektif, barangkali paling efisien di Republik ini adalah lewat kurikulum pendidikan sih, sekolah. Jadi kalau kita bisa, nggak tahu, saya jujur saya belum tahu ya teknik nyelipinnya. Kalau di kampus lebih gampang, karena kita kampus lebih fleksibel untuk adopsi saran kurikulum dari luar, apalagi kalau dari BSSN atau BRIN bisa hubungan dengan industri. Jadi ujungnya kan sederhana banget. Kampus itu memproduksi manusia dan dia pengen manusia yang dia produksi bisa langsung kerja. Kalau misalnya BRIN BSSN kan ini kan dari sisi aturan, oke, kita harus aman, butuh kayak gini, jadi SDM yang butuhkan kayak gini, nanti kan misalnya perusahaan-perusahaan mulai teriak kan, startup mulai teriak, oh nggak mungkin lah, nggak ada orangnya. Nah, BRIN sama, ini minta maaf ya, BRIN sama BSSN bisa jadi kayak broker lah, broker lowongan kerja, bahwa nih perusahaan yang butuh ini, jujur di kampus saya aja. Ini kampusnya bukan BRIN BSSN yang besar ya. Kampus saya adalah kampus baru umurnya 2 tahun. Ini dari security minta 7 orang, yang bisa dapat cuma 4 orang. Astra minta 300 orang, kita nggak bisa supply. Jadi kebutuhan orang gede banget, nggak bisa supply karena kemampuan bikin orangnya kita masih terbatas. Kalau ini bisa dikasih tahu ke kampus-kampus yang lain, mudah-mudahan yang kampus lain akan mengadopsi kurikulum yang cocok sesuai dengan keinginan BRIN sama BSSN. Produksi orang lebih bagus, produksi orang kita butuhkan bisa masuk. Tapi itu baru orang buat level admin sama programmer ya. Kita perlu lagi buat menguatkan orang user biasa, bagaimana caranya berinternet dengan aman. Contoh, password kalau bisa panjang, password jangan 1 2 3 4 5 6 kayak Ono itu. Ono passwordnya itu soalnya. Dicatat, seneng banget dia. Ini password laptop ini 1 2 3 4 5, jangan dihack loh, awas lu. Iya Pak, ya tadi juga terkait dengan kebocoran data gitu ya, dari yang level dibilang level apa? Level user ya. User lah, dan sampai ke level di atas ya, lembaga dan lain sebagainya. Oh, tadi lembaga nggak terlalu di highlight nih. Ya, tapi maksudnya menjadi PR sebenarnya. Ya. Kan jangan sampai kejadian ini tuh terjadi juga di lembaga-lembaga lain. Ya, gitu. seperti apa Bejorka kemarin ya. Iya. Nggak boleh nyebut dia, Bu. Ya, maksudnya kayak gitu tuh ya, siapa yang bertugas untuk menyampaikan gitu, misalnya apakah BSSN gitu ya, ini salah loh gitu, menjadi polisinya terhadap keamanan ini gitu. Sebetulnya kalau nyampein ke masyarakat tetap teknik komunikasi publik dari pimpinan. Kan ini pada nyampein semua nih kan, yang di atas pada nyampein. Cuman kan yang di atas perlu dikasih kasih amunisi lah. Cara nyampeinnya seperti apa? Yang ngasih amunisinya ya BRIN sama BSSN. Jadi kalau Anda ngomong, tolong ngomongnya kayak gini. Jangan ngomongnya, nggak apa-apa orang data gua ada di Google, silakan aja di hack, kan kacau Republik ini kalau yang pimpinan ngomong kayak gitu. Jadi nggak boleh lah kayak gitu. Jadi kalau bisa BSSN sama BRIN ngasih masukan, amunisi, tolong ngomongnya kayak gini. Cuman kalau itu kan buat pimpinan. Yang PR besarnya adalah, tadi kan kalau kita lihat di aturannya, harus ada laporan. Yang bocor data apa, kapan, bagaimana, udah diaudit belum, update-nya saya mana. Ini kan PR-nya gede banget nih. Ada proses forensik lah, apa segala macam harus dikerjain. Nah, itu di belakang layar, dan itu PR dari CSIRT sama BSSN buat interaksi sama lembaga yang bocor tadi, supaya PR ini tertangani lah, bisa kayak gitu. Kira-kira itu sih. Gede banget tapi jangan khawatir. Ini logika sederhana ya, logika berpikir sederhana. Kalau bocornya cuma data perorangan, satu orang bocor, kita pakai apa sih namanya, social engineering mah gampang ya. Kita nipuin orang, kita bocor satu data, gampang, satu data. Bayangin ini bocornya database dari satu perusahaan yang mungkin besar filenya bukan 1 kilobyte, 2 kilobyte, besar filenya kan gigabyte. Emang gampang download file segede gigabyte lewat internet? Kan gila itu. Ini bocornya nggak mungkin dari internet. Gitu. Nggak usah dilanjut. Baik, kita tetap lanjut Pak, karena waktu tadi disampaikan oleh Bu Intan, kita bisa sampai jam 12.30. Oh, gue pikir sampai jam 7 malam. Baik, kami buka sesi diskusi dan tanya jawab dari rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Ini yang lewat ini boleh nanya juga ya? Siapa ya? Yang lewat share ini? Boleh. Kita buka dulu untuk yang ada di ruangan ini dulu ya Pak. Siap, belum ada yang nanya sih. Ini lewat Zoom silakan nanya. Ya, Zoom silakan apabila ada pertanyaan. Dari belakang, terutama saya lebih suka kaum wanita yang nanya daripada kaum laki-laki. Salah.
Nggak ada, aman nih gua Berarti kayak. aman ya. Berarti PR tadi bisa kita selesaikan dengan baik ya kalau gitu ya. Buat BSSN kalau Brin nggak bisa, ini aja tuh. Rada diklik-klik apa lah. Apa Pak? Enggak. Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau sharing mungkin ya Pak ya? Atau seperti Oh, sharing boleh banget. Ini tadi para aktivis di sebelah sini ada cerita seru juga sih. Saya nggak berani ngomongnya. Ini nggak usah lah. Kalau nggak ada mungkin Bapak bisa lanjutkan lagi Pak dengan materi lainnya Pak. Sayang Pak 30 menit Pak, masih panjang. Oh, bisa sih. Tadi kan belum tuntas kayak Bapak sebanyak kan Pak slide-nya. Banyak. Oke. Saya mana mouse gue? Ini kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang di Zoom juga silakan, saya dengan senang hati. Kisahnya kira-kira kayak gini deh. Saya masukin ini ya. Saya share screen dulu ya. Mana? Saya share screen. Oke. Ya. Udah share screen. Misalnya ini ya. Ini saya mungkin lebih ke arah mana e-learning gue, ini dia e-learning. Oke. Saya back lagi, saya kasih lihat icip-icip dari ini ya, icip-icip dari teknologinya dari e-learning. Jadi saya kasih lihat icip-icipnya dari e-learningnya, ini cyber security. Dan jujur kadang-kadang buat kita yang orang teknik sih kayaknya oke, kita udah ngerti, tapi ternyata pas kita di lapangan beneran itu banyak yang ada gapnya tinggi banget antara pengetahuan yang ada di kita di teknologi sama yang ada di lapangan. Padahal di lapangan ini kadang-kadang orang-orang operation dari bank kayak gitu. Oke. Contoh tadi waktu saya ngomong barang bukti bahwa itu harus pakai tanda tangan digital segala macam, itu udah diamanatkan oleh Undang-Undang ITE, Informasi sama Transaksi Elektronik. Saya ngomong di depan orang-orang hukum jadi depan saya nih orang hukum dari kemudian yang ngadain acara teman-teman di Grab. Oke. Yang datang di depan saya adalah kebanyakan orang-orang hukum dari operator, ada Telkomsel, Excel dan sebagainya, terus juga dari startup, ada toko-toko online dan sebagainya banyak di depan. Jadi mereka berpikirnya kan undang-undang PDP-nya. Pas saya kasih lihat, oke, barang buktinya tuh harus ada tanda tangan digital baru sah dipakai di pengadilan, baru oh gitu ya. Terus tanda tangan digital gue baru tahu yang tanda tangan digital adalah bukan tanda tangan yang di scan, baru tahu itu di ruangan itu. Coba apa enggak horor? Jadi yang ada di depan saya itu udah orang hukumnya operator startup masih berpikir tanda tangan digital itu tanda tangan di scan. Dan saya sampai hari ini kalau habis ngasih ceramah kayak gini, udah gitu kan pakai Zoom nih ya, udah gitu mereka kirim kwitansi PDF, Pak Ono tolong ditanda tangan, udah gitu dikirim filenya gitu. Gak sah, udah hukum sih gak sah itu. Gimana coba bangsa lu kayak gitu kan penting kalau saya. Itu contoh real di lapangan dan ngenes banget. Sekarang saya kasih lihat lagi biar anda agak ini ya agak nangis lah. Saya masuk ke YouTube saya aja ya. Masuk ke YouTube, saya kalau mau subscribe saya senang banget karena 99% laki-laki. Kalau Bu Paulina mau subscribe saya senang banget. Ini saya akan masuk ke manage your channel. Saya akan masuk ke komentar orang. Jadi setelah manage saya masuk ke manage video. Di sini saya bisa baca komentar. Orang-orang berkomen di saya. Dan ini saya setiap hari dapatnya. Oke. Jadi kalau ada video, mereka bisa komen kan di video ini. Saya komen dan minta maaf aja saya video-video tentang cybersecurity hacking saya sebagian nggak bisa saya naikin ke YouTube karena saya sudah dapat teguran sebanyak 7-8 kali dari YouTube dan sudah dikasih peringatan kalau saya ngupload lagi channel saya bakal di-delete sama YouTube. Sudah sampai level itu saya.
saking terlalu open dan sharing banget, udah diperingati dan saya udah dikasih warning, upload lagi, gua delete channel lu. Sekarang saya akan masuk ke sini ya, komentar. Oke, di sini komentar saya akan filter yang komentar yang ada kata-kata sederhana lah, ditipu. Oke, kata yang dipakai gampang ditipu kan? Banyak komentar yang ditipu, banyak banget. Nih, Kang Ono, saya minta tolong, saya barusan ditipu, akun game saya dicuri orang. Oke, yang bawahnya lagi coba kita lihat lagi, Pak Ono tolong teman saya habis ketipu 27 juta. Dan itu banyak loh, setiap hari Ono kena kayak ginian. Aku minta tutorialnya tracking alamat penipu online Pak, gitu. Ono jawab apa kayak gini coba? Bingung nggak jawabnya? Bingung loh. Ya mungkin kita bisa ya tracking. Cuman kalau ilmu yang kayak gitu dikasih ke orang biasa kan kacau ceritanya. Jadi kayak gini loh, orang kayak gini. Dan ada yang misalnya minta tolongnya gini, Pono ajarin saya hacking dong, saya pengen nge-hack situs-situs judi online gitu. Diajarin kagak, stres kan? Stres. Ini baru kemarin, ada nggak emailnya? Nggak usah kasih lihat lah emailnya. Kemarin banget ada orang email saya, Pono saya baru kena 225 juta rupiah gitu, transaksi online udah gitu duitnya kagak balik. Bulan yang lalu itu 31.000 US dollar, orang Indonesia, lokasinya di Jepang, dia mainan Bitcoin, transaksi cryptocurrency di Hong Kong. Udah gitu perusahaan kriptonya tadi nggak bisa dihubungin segala macam, duitnya hilang. Terus Pak Ono harus ngapain gitu. Ada lagi yang komplainnya beda lagi nih komplainnya, Pak Ono ini situs Polri jebol, saya dapetin ini hole-nya, terus saya colek-colek divisi Humasnya Polri kok gak respons ya, terus Ono harus ngomong apa kayak gitu kan, bingung ya. Dan itu hampir setiap hari saya dapat. Dan orang-orang di Indonesia kayak gitu ya, susah. Saya posisi susah banget deh, mau ngajarin serba salah, mau bereaksi apa yang harus saya bereaksinya, saya kondisinya kayak gitu. Ini tiap hari loh, jangan khawatir. Kalau lu baca email saya lebih parah lagi sampai detail-detail gitu. Ada yang ngasih screenshot buktinya dia kasih, dan dia sudah lapor ke polisinya nggak bergerak gitu. Ya nggak tahu, mudah-mudahan BSSN bisa bergerak, tapi saya yakin susah loh ini di Indonesia tiap hari. Jadi jujur ya, tiap hari serangannya lebih banyak ke arah penipuan, dan mereka cari duit, dan duit yang hilangnya sudah ratusan juta. Rekor yang saya tahu di depan hidung saya langsung nih, bukan langsung ya, teman yang urusan teman kebetulan, 2M. Orang ketipu 2M. Duit. Teknik nipunya gampang, asli. Gue ceritain lah teknik nipunya. Yang ini ya, yang MM-an, yang ketipu wanita. Karena bukan orang biasa, duitnya banyak Mas. Emang harus artis doang, orang biasa duitnya. Ini yang 2M wanita, terus ada lagi 300 juta di Klaten ibu-ibu. Jadi kejadiannya ibu-ibu ini sukses karirnya, usahanya bagus banget, duitnya banyak banget. Kebetulan mungkin cari suami sih. Nah, kalau cari suami di Republik ini kayak yang cowok-cowok duduk sebelah sana nggak level. Dia berpikir dia pakai internet bisa dapat orang yang pinter, tingkat edukasinya bagus, udah gitu orangnya lebih kaya lah. Yang 2M dia pura-pura jadi diplomat Inggris. Kan gampang cari cowok cakep di internet, kan gampang kan, search aja di Google handsome man gitu kan, dapat fotonya banyak, dikirim, percaya ini. Terus tahu sendiri kan, kalau orang bule mau kawin sama orang Indonesia kan gak gampang ya, ada numpang nikah lah, ada apa, itu kan duit semua kan, keluar tuh duit 2M, keluar buat investasi buat dapetin suami, keluar
Yang kalau di Klaten kebetulan dia interaksi sama saya langsung, tapi dia nggak mau ngasih ininya isi detail emailnya, dia ngasih header emailnya. Dia nanya, ini benar nggak dari Malaysia? Saya cek Malaysia. Kalau yang di Klaten Malaysia, kalau yang 2M di Pondok Indah lokasinya, yang nyerangnya dari Nigeria. Cuman waktu mereka secara fisik pernah ketemu orang Nigerianya, tapi orang Nigerianya pura-pura jadi asistennya si diplomat Inggris tadi, gitu. Beres ya, jangan khawatir, guru saya sendiri, gurunya Ono, Profesor Institut Teknologi Bandung, kena 200 juta. Nipunya sederhana banget. Kita pasti udah tahu ya, kalau pakai email kadang-kadang dapat spam kan, investasi, segala investasi. Kalau kita, orang-orang kayak kita mungkin, itu mah nipu lah. Ya kita nggak ketipu. Tapi gurunya Ono, profesor tertipu, ditransfer tuh duit ke Nigeria 200 juta nggak balik, parah, nangis. Jangan khawatir, ketipuannya parah-parah loh. Tipuannya ordernya bukan 100 perak, 100 ribu, 200 ribu, kagak, ratusan juta. Yang tadi yang Anda lihat kan 27 juta sekian, yang ke saya itu ratusan juta, 31 ribu US dollar. Emang kecil, gede. Yang kemarin 225 juta. Jadi dia nggak tahu taruh duit apaan, kagak tahu. Terus ya gitu ya. Kalau orang lagi seneng nggak pernah hubungin Ono, kalau udah lagi susah baru hubungin Ono. Ono, saya ketipu, terus gimana caranya? Ya capek deh, pusing kepala saya. Tapi jadi nggak ada solusi ya Pak? Kalau kayak gitu udah. Nggak, saya berharapnya gini. Ono kan nggak mungkin ya. Ono kan lebih ala guru. Jujur rakyat kita butuh yang seperti itu. Oke lah, tadi Pak Binsar bilang ada perang cyber segala macam. Oke, itu ada. Cuman yang real di depan kita adalah social engineering, dan orang ditipu dengan jumlah gede-gedean. Dan kalau duit udah ditransfer antar bank, nggak bisa ditarik loh itu. Undang-undang banknya bilangnya kayak gitu. Jadi kalau kita ketipu, duit ke transfer nggak bisa balik. Jadi kalau boleh saran, kita semua aware ada masalah seperti itu. Mudah-mudahan pihak kepolisian bisa bergerak. Kenyataan hari ini kepolisian nggak bisa bergerak. Mereka cuma bisa nerima laporan polisi doang. Udah gitu diem. Rakyat pusing begitu. Dan mau lapor ke siapa? Curcol ke siapa? Ke Ono juga nggak bisa gerak. Kadang-kadang curcolnya gini. Cara curcolnya gini. Ono, saya ketipu. Bisa nggak? Misalnya gini ya. Saya ketipu, akun game saya diambil orang. Bisa nggak Pak Ono hack itu akun? Solusinya tuh hack, hancurin sebelah sana. Ini kayak pembunuh bayaran jadinya kan. Itu kayak, Pono ajarin saya dong buat nge-hack situs judi online. Saya mau jadi berjihad. Kan pusing. Nggak bisa kayak gitu caranya kan, nggak bisa. Jadi kejadian kayak gitu. Jadi kayak gitu sih kondisi realnya kayak gitu. Ini minta maaf saya bikin mood Anda jadi nggak nafsu makan ya. Bentar lagi makan siang loh. Iya Pak, kalau misalkan sudah sampai ke kepolisian dan tidak di-handle gitu, terus bagaimana langkah-langkah kita nih sebagai pribadi gitu? Ya kalau tadi kan dibilang kita awareness, kita harus waspada, tapi kan kita juga bisa lengah gitu ya. Makanya saya tadi berharap sekali teman-teman BSSN sama BRIN, ini level minimalnya ya, bisa bikin kurikulum dan kita bisa masukin ke kurikulum di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA tentang internet safety. Bukan belum cyber security, bukan, internet safety. Bagaimana kita berselancar di internet dengan aman. Ibarat sederhananya gini lah, kita ngajarin ilmu bela diri karate di internet buat anak-anak, buat orang-orang, kira-kira itu. Mudah-mudahan kalau bisa BSSN atau BRIN bisa ngomong ke Pak Nadiem supaya dijadi bagian dari kurikulum, karena kita sudah mulai banyak masuk ke internet, kita butuh supaya rakyat Indonesia mengenal namanya internet safety lah. Bukan cyber security, bukan, internet safety aja. Contoh internet safety, dan ini korbannya banyak ya. Ini saya ceritain korbannya beneran ya. Ini korban beneran. Korbannya anak-anak. Oke, kejadian beneran ini. Yang saya mau ini kejadian beneran semua ya. Di Surabaya kasusnya, kan anak-anak nggak boleh pakai Facebook sebetulnya. Nggak boleh pakai Facebook. Cuman tahu sendiri anak kita semua udah pakai Facebook ya. Anak saya SD aja pakai Facebook. Saya masih punya anak yang SD. Saya pikir istri saya nggak bisa melendung, ternyata melendung kalau anak SD.
Ya, salah yang dikejar. Oke. Jadi ini anak SD di Surabaya. Anak-anak pada pakai Facebook segala macam, terus biasa mereka ngobrol di antara ini cewek-cewek sih di Surabaya. Ngobrol. Udah gitu udah mulai puber kan. Kalau puber kan ada cerita lain lah, ada sakit apa segala macam. Ini pedofil ini masuk ke gerombolan itu. Terus berpura-pura jadi dokter. Terus mulai mereka curcol di antara anak-anak itu, terus dia monitor, lagi ngobrolin kayak ginian. Udah gitu si pedofilnya bilang, saya dokter loh, saya bisa bantu anda ini dalam bahasa anak-anak ya, bukan bahasa kayak gini ya, bahasa anak. Terus coba deh saya periksa jarak jauh deh, caranya gimana? Caranya gimana? Ya tolong foto aja, bajunya dibuka, foto gitu, bagus. Kejadian. Lu mah pada hidup di dunia yang nyaman, dunia nyatanya mah parah. Separah itu, jangan khawatir. Dan itu sering, jangan khawatir. Sering loh. Ngeri kalau dari situ, ngeri banget, sakit hati. Bayangkan anak-anak kita digituin kan sakit hati banget. Saya akhirnya waktu itu teman-teman ya, Abji dan sebagainya, kita gerak manuver sampai dapetin barang bukti. Tangkep, dapat sih, bisa dapat itu semua bisa dapat. Cuman kan harus ada orang gerak. Bayangin, sekarang bayangin, kita ketipu, lapor polisi, emang di Polres bisa apa? Nggak bisa. Ini kan levelnya udah level nasional banget. Harus ngomong sama yang pegang core network lah, harus bisa dapat lokasi lah. Pusing kepala. Polisi nggak bisa. Bisa sih, tapi bukan level Polres ya. Di Mabes sih bisa. Cuman kan kita akses Mabes. Ini kan bukan orang sembarangan yang bisa akses Mabes, kan gitu. Kalau Ono tekniknya ya sebenarnya akses itu bisa dipakai sih. Cuman saya tekniknya beda. Saya pakai social engineering lagi. Ini kejadian benar. Istrinya Ono ketipu di salah satu toko online lah. Jadi dia pengen beli mesin jahit yang digital ya, pakai komputer supaya bisa bordir bagus kan. Jadi dia tinggal downloadin gambarnya langsung bisa bordir. Dah. Harganya 6 juta nih di luar. Di toko online dijual 3,5 juta. Dia setengahnya. Dia pengen beli. Saya udah bilang, jangan. Itu udah pasti nipunya. Cewek parah ya. Udah dibilangin ngotot. Bahasa Padangnya kareh kapalo. Aduh, minta ditabokin banget. Dibeli, transfer duit itu ke sebelah sono. Duit transfer. Biasanya kalau di toko online kan ada akun bersamanya gitu ya, pokoknya nggak langsung ditransfer sana kan. Dah, transfer deh. Besoknya mungkin malamnya kejadiannya di cancel order. Duit balik dong. Yang seru adalah istri saya tidak pernah masukin nomor akun di toko online tadi. Ini duitnya balik kemana nih? Telepon lah dia ke CS dong. CS, ini di cancel nih orderan saya semalam. Kenapa? Ini saya share screen, saya tutup aja ya. Kasian nih, nggak ngeliat muka gua sambil ngomong. Jadi semalam di cancel nih. Terus duitnya balik kemana? Dia ke CS bilang ke akun ibu dong. Lah, saya nggak pernah bikin akun di situ. Coba lihat Bu, pas dilihat ada akun orang lain di situ. Duitnya balik ke sebelah sono. Jadi sebetulnya akunnya istri saya udah ke-hack dari dulu. Cuman akunnya belum dibikin sampai dia transaksi dalam jumlah besar, akunnya dirubah, pas di cancel duit balik ke sebelah sana. Nah, udah gitu dia nanya sama CS, nah terus duit gue bisa balik kagak? Wah nggak bisa Bu, udah ke transfer duit, nggak bisa balik. Waduh, nangis guling-guling kan. Ngomong sama Ono nih, sambil nangis-nangis kan. Aduh, duit gue hilang, udah gue bilangin. Yaudah gini dah, kita lapor polisi ke Polsek. Gue dalam hati udah, saya mau orangnya ikhlas ya, udah ikhlas lah, itu bagian dari proses pelajaran istri lah. Itu si suami yang baik kan gitu ya. Kita invest buat pembelajaran istri. Itu di depan sini Pak. Di belakangnya juga, gue kan orangnya siratal mustaqim. Kita ke polisi, ke Polsek ya. Sambil di Polsek lapor nih, sama polisinya bilang gini, dimarahin dia sama polisi. Ibu udah tahu toko online tukang nipu gini-gini. Nangis lagi guling-guling.
Dua kali nangis guling-guling. Oke. Terpaksa Ono harus ambil tindakan kan kayak gini. Ya udahlah, gue tindakannya gue gampang. Itu duit nggak bisa balik sih sebenarnya. Duit kalau biasa udah transfer nggak bisa balik ya. Aturan perbankan kan kayak gitu nggak bisa balik. Ya udah, gue tau lah kalau gue Ono manuver kan bahaya banget kan. Ono manuver gampang banget. Gue pakai teknik manuver 01 dah, level 1 aja, nggak usah tinggi-tinggi. Kayak Brin Street kan level 1 aja ya. Gue pakai level 1 aja. Gue posting di media sosial. Teman-teman, istri saya ditipu nih di toko online ini nih, sekian juta nih, hati-hati aja lo tahu situ. Itu langsung berapa menit sesudah itu, langsung CS-nya nelpon Ono, duitnya bisa balik, ini kita akhirnya berhasil menahan, ini duit bisa balik, tolong dong nanti postingannya tolong direvisi. Oke, revisi, duit balik. Ada ancaman ya. Tapi di jalur lain saya koordinasi sama teman-teman yang aparat ya. Itu orang ada di mana? Di Sulawesi, di Palu. Ketrek rumahnya di mana? Ada. Cuman nggak saya follow up ya. Kan udah udah selesai sama toko online, selesai. Tapi sebenarnya kalau diterusin kena orang. Jadi kita juga perlu sosialisasi ke masyarakat bahwa sebetulnya para penjahat itu jangan macam-macam. Kalau Anda bermacam-macam sebetulnya kita bisa tracking sampai Anda dapat. Tapi kita perlu ngasih pelajaran lah. Kita perlu tangkap beberapa orang itu, ditangkap dan dipublikasikan bahwa BSSN bisa nangkap sih sebenarnya, atau Polri bisa nangkap, aparat bisa nangkap. Lu jangan macam-macam di dunia online. Lu pikir di dunia online kita anonimus nggak bisa ketahuan, ketangkep. Saya tracking dapat soal orangnya, cuman nggak gua proses aja. Itu perlu dikasih tahu ke masyarakat juga bahwa BRIN, Polri, TNI punya kemampuan seperti itu gitu. Supaya masyarakat juga merasa aman juga. Selama ini jujur masyarakat tidak merasa BSSN, Polri, TNI punya kemampuan itu, mereka menyaksikan sih. Jadi perlu barang bukti lah bahwa Anda jagoan. Karena saya tahu Anda jagoan, cuma lu pada low profile banget. Itu kira-kira cerita banyak banget sih, cerita di Ono banyak kisah-kisahnya. Oke, kita buka lagi Pak. Siapa tahu sudah ada inspirasi untuk bertanya. Siap. Ada yang ingin bertanya? Mbak Novi kayaknya udah mau angkat tangan ya. Oh, ada. Oh, di chat Pak. Oh, mau baca chat ada. Dibacain Pak. Oh, gua baca ya. Oke. Dari Pak Agus T. Kupang. Oh, Agus T nama ya. Kupang, kotanya Kupang. Saya bacain ya. Mohon petunjuk. Oh, lain itu mah. Jadi ada sistem error. Coba yang mana lagi? Atau perlu dibacain Pak? Kok gua nggak ada musik? Yang gua chat gua cuma ini doang. Hah? Coba chatnya di mana? Ini chat gue cuma gini ya. Ini doang nih. Tuh. Gak ada ya? Oh nggak ada memang Pak. Oh nggak ada. Ini udah pada lapar. Udah lapar ternyata. Soalnya nunggunya lama ya. Jadi mohon maaf. Mungkin dari teman-teman yang di depan Bapak dari Icon ya? Mungkin ada yang ditanyakan Pak? Ini Icon mah Amanda Damai dia. Oh, Amanda Damai. Silakan Pak. Nggak udah. Nggak lucu Pak. Soalnya kita di desa-desa di Garut, kita backbone-nya pakai Icon sih. Hah? Iya. Jadi kebetulan, ini agak cerita agak off gitu. Jadi teman-teman tapi ini ISP yang nyambungin, jadi Icon bukan mensupport yang ilegal lah. Jadi ini ada provider ISP namanya Salmanet di Garut, terus mereka tarik ke Icon, terus dia sebarin lagi ke kampung-kampung. Rencananya sih dia pakai fiber, cuman kalau fiber langsung ke rumah ternyata nggak dapet. Bukan investasi sih, kemampuan daya beli masyarakatnya nggak nyampe, kan bayarnya bulanan misalnya 100.000, 200.000 kan berat buat masyarakat desa. Jadi waktu dia sebarin, dia ujungnya pakai wifi, jualannya harian, sehari 3.000 perak gitu, 2 hari 5.000 perak. Oh, orang pada beli langsung, pada beli pulsa kan, butuh pulsa buat itu. Jadi kalau Icon langsung masuk ke desa-desa kan kasihan, nanti jadi berat dia hidupnya, tambah kurus nih bapak-bapak ini.
Jadi terima kasih Icon yang sudah mendukung internet buat desa, mudah-mudahan bisa nyambung satu republik lah. Tepuk tangannya makin lemah kayaknya Pak, bener Pak? Iya udah lapar. Lapar kayaknya. Setelah di sini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Kemudian yang di Zoom meeting juga sepertinya juga tidak ada yang ditanyakan seperti itu ya. Ya, siap. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian proses kegiatan kita pada